Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi kuliah umum atau MKU Bahasa Indonesia. Sebelum dimulai, satu saran dari saya, tanamkan sikap pemerhati, pemaham, agar materi mata kuliah yang Anda peroleh merupakan ilmu yang akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang luar biasa. Baik, MKU pertama yang akan teman-teman peroleh yaitu mengenai latar belakang dan tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Topik pembahasan, ada dua topik pembahasan yang akan Anda peroleh. Ya, yang pertama adalah berbicara mengenai latar belakang pengajaran bahasa Indonesia. Mahasiswa akan mengetahui berbagai alasan pentingnya pengajaran bahasa Indonesia. Kemudian topik yang kedua yaitu tujuan pengajaran. Mahasiswa akan memahami berbagai tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Oke, kita akan mulai di topik yang pertama, latar belakang pengajaran bahasa Indonesia. Pengajaran bahasa Indonesia memiliki eksistensi yang penting dalam berbagai cabang ilmu. Nah, teman-teman harus ketahui dengan baik ya bahwa bahasa Indonesia ini punya eksistensi dalam berbagai cabang ilmu. Cabang ilmu apa saja? Tentunya cabang ilmu seperti yang teman-teman sedang ambil saat ini. Nah, teman-teman ada di jurusan apa? Misalnya ada di jurusan A, maka bahasa Indonesia di jurusan A tersebut pasti mempunyai eksistensi yang sangat penting. Itu tujuannya mengapa pengajaran bahasa Indonesia harus diketahui dulu latar belakangnya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia adalah salah satu ilmu yang esensial, maka mempunyai peran tersendiri nanti. Berikutnya adalah merupakan ilmu dasar yang diimplementasikan di berbagai jenjang pendidikan, salah satunya di perguruan tinggi. Jadi sangat cocok begitu ya, dikaitkan dengan atau diterapkan di berbagai jenjang pendidikan. Salah satunya ya di perguruan tinggi, ya seperti level yang teman-teman sedang tempuh saat ini. Berikutnya, bahasa Indonesia ini mempunyai kedudukan yang spesifik, khas, dan khusus begitu. Kemudian, bahasa Indonesia mempunyai dasar hukum yang mutlak. Ya, jika teman-teman ingin mengetahui, kenapa sih harus dipelajari? Kenapa sih disebut sebagai ilmu dasar yang dapat diterapkan? Kenapa sih spesifik ya? Kenapa sih esensial? Nah, ini dapat dijelaskan dalam dasar hukum mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan lain sebagainya. Nah, sesi itu akan kita bahas ya pada sesi tersendiri nanti setelah topik ini selesai. Jadi ada sejarah kedudukan mengenai bahasa Indonesia. Nanti teman-teman akan mengetahui dasar hukum, ya, legalitasnya, undang-undangnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah Dirjen Depdiknas, ya, Republik Indonesia. Ini memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di seluruh perguruan tinggi dan jurusan. Nah, ini merupakan konklusi yang penting. Jadi, teman-teman memperoleh MKU Bahasa Indonesia. Ini ternyata memang Dirjen Depdiknas RI ini memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah yang wajib diajarkan di perguruan tinggi dan jurusan begitu. Berikutnya kita beralih ke topik tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Setelah mengetahui latar belakang pengajarannya, maka teman-teman mahasiswa juga akan memperoleh alasan tujuan pengajaran bahasa Indonesia. Ya, yang pertama, tujuannya antara lain sebagai alat komunikasi dengan baik dan benar. Ya, jadi jelas ya, bahasa Indonesia diajarkan itu agar atau sebagai alat komunikasi dengan baik dan benar. Entah itu antar sesama, ya, antar individu maksudnya, antar anggota, antar masyarakat, ini sebagai aturan, sebagai alat komunikasi dengan baik dan benar. Dikatakan baik dan benar tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku begitu. Berikutnya,
sebagai atau untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Ini sudah barang tentu ya, kita mempelajari bahasa Indonesia akan menambah pengetahuan. Bukan hanya bahasa Indonesia, ya, ilmu-ilmu yang lain kalau kita pelajari pasti akan menambah pengetahuan. Nah, apalagi manusia adalah manusia berilmu. Secara harfiah merupakan manusia berilmu. Jika memperoleh pengajaran bahasa Indonesia, tentu pengetahuannya pun akan bertambah. Pengetahuan bertambah, pasti setali 3 uang dengan pengalaman juga bertambah. Berikutnya mengenai aspek yang ketiga, tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah sebagai panduan penyusunan dan penggunaan tata bahasa dalam komunikasi ilmiah. Teman-teman sekarang sedang berada pada perguruan tinggi di mana memang dituntut untuk dapat menyusun, kemudian dapat menerapkan penggunaan tata bahasa ya dalam konteks komunikasi ilmiah, baik itu lisan maupun tertulis. Kalau tertulis, contohnya adalah ya tugas berupa makalah, kemudian naik tingkatnya nanti ke skripsi, gitu, naik tingkat lagi ke tesis, disertasi, begitu. Jadi merupakan panduan penyusunan. Itu secara tertulis, panduan penyusunan secara tertulis. Jika secara lisan, maka dapat dimanfaatkan dalam tugas-tugas presentasi, kegiatan presentasi, ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang memang menitik beratkan pada retorika atau lisan gitu. Kemudian tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah untuk memperdalam keilmuan secara berkelanjutan. Jika teman-teman memperoleh pendidikan secara berjenjang, baik itu dari level paling dasar dulu ya, TK, SD, SMP, SMA atau SMK dan perguruan tinggi, maka jika memperoleh bahasa Indonesia yang baik dan benar, pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka teman-teman pun sudah melalui tahap memperdalam keilmuan secara berkelanjutan, berjenjang. Nah, ini pun berkaitan dengan tujuan yang kedua ya, jadi menambah pengetahuan dan pengalaman. Berikutnya yang kelima, tujuan pengajaran bahasa Indonesia adalah untuk mengembangkan kepribadian secara personal. Jadi bahasa Indonesia nanti kebermanfaatannya pun secara personal ya, dapat diperoleh begitu. Ya, secara personal teman-teman jadi tahu, oh caranya berbicara di depan umum, caranya berbicara dengan golongan tertentu. Nah, teman-teman dapat mengembangkan kepribadian dengan memperoleh pengajaran bahasa Indonesia. Yang terakhir adalah tujuan pengajaran bahasa Indonesia bagi mahasiswa dalam konteks hal ini ya, yaitu warga negara Indonesia atau dalam hal ini mahasiswa ini dapat menjaga keaslian bahasa Indonesia. Jadi tujuan pengajaran bahasa Indonesia selain sisi untuk pribadi ya, tapi juga untuk sisi umum, untuk kita semua. Jadi teman-teman memang wajib menjaga keaslian bahasa Indonesia. Jangan sampai pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ini bergeser atau diganti dengan bahasa yang lain. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Bahkan di undang-undang pun tidak diperkenankan seperti itu. Maka tujuan pengajaran bahasa Indonesia khususnya di perkuliahan, di perguruan tinggi akan selalu terjaga keasliannya jika teman-teman memang menerapkan kaidah-kaidah. Baik teman-teman, untuk topik mata kuliah pertama mengenai latar belakang dan tujuan pengajaran bahasa Indonesia, ada 2 itu yang telah kita bahas bersama-sama, maka silahkan dipahami dengan baik video ini, putar sekali lagi jika memang ada bagian-bagian yang kurang jelas, kemudian silahkan manfaatkan media-media yang telah disediakan oleh universitas untuk berkonsultasi, berdiskusi dengan dosen mengenai aspek-aspek atau hal-hal yang belum diketahui, serta ikuti petunjuk-petunjuk prosedur dari dosen mata kuliah umum bahasa Indonesia untuk mengerjakan tugas-tugas yang telah dipersiapkan oleh dosen. Begitu, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam merdeka belajar, pemerhati pemaham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.